PT Prodia Widya Husada Tbk telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2016. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Ya, baik Rudi dan pemirsa, saham PT Prodia Widya Husada Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak listing di pasar modal 4 tahun lalu. Kita akan simak datanya. Ya, PT Prodia Widya Husada Tbk ini memiliki kode PRDA, melakukan pencatatan pada 7 Desember 2016, kemudian berada pada papan pengembangan di Bursa Efek Indonesia, bidang usaha utama, jasa pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya. Berada di sektor trade, services, and investment, kemudian subsektor di bidang healthcare. Ya, kita lihat saat ini pemegang saham PT Prodia Widya Husada Tbk, di mana mayoritas saham dimiliki oleh PT Prodia Utama sebanyak 57%, kemudian Bio Majesty PT Ltd sebanyak 18%, kemudian publik sebanyak 25% memiliki sebagai pemegang saham di PT Prodia Widya Husada. Ya, kita lihat saat ini pergerakan saham PRDA, di mana kita lihat dimulai pada 18 Maret 2019 di 2.890, kemudian mencapai titik tertinggi pada periode awal Oktober, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2019, 4.860. Kemudian terakhir pada 16 Maret 2020 berada di Rp2.730 per lembar saham. Ya, demikian pemirsa, kita kembali ke studio. Rudi Andanu. Baik, terima kasih Cikal Multazam. Kita masih bersama dengan Surya Dharma. Pak Surya Dharma, ini kalau kita melihat grafik yang disampaikan rekan Cikal tadi, memang agak menarik ya, dari year to date ya, dari Maret itu sekitar 2.800 ya, 2.900, sempat naik sampai ke 4.000, tapi sekarang sekitar 2.700-an. Ya. Oke, kalau turun mungkin alasannya memang sekarang indeks banyak turun gitu. Tapi Anda melihat secara keseluruhan seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya dilihat kan kita katakanlah earning per share dia ya, tahun lalu itu kan sekitar 224 ya. Oke. Jadi sekarang berarti 2.700-an itu kan diperdagangkan hanya sekitar 12 kali ya PI ya. Padahal mereka tuh biasanya sekitar 15 kali ya. Oke. Jadi kalau misalnya kondisi normal harusnya target price itu di atas harga sekarang kan. Mungkin katakanlah ya 15 kali dari 224 itu kan sekitar 3.600 ya harusnya ya. Tapi memang tekanan ini kita nggak bisa hindari karena semua rata ya. Dan memang kalau kita lihat turunnya itu memang semenjak kasus corona itu mulai merebak ya. Ya. Oke. Baik. Nah ini memang kalau dari segi harga ini memang sudah terkoreksi cukup dalam ya, sudah sangat diskon. Ya. Nah kalau menurut Anda memang tadi harganya di sekitar wajarnya di sekitar di atas 3.000-an ya, 3.500 lah. 3.500. Ya. Karena book value dia sebenarnya sekitar 1.800 ya. Oke. 1.800. Dan sebetulnya menariknya dari produk ini kan sebetulnya mereka tuh pendapatannya itu kan terdiri dari 4 kategori ya. Apa itu? Jadi pertama itu dari yang umum seperti individu, kita mau tes itu kan 33% tuh dapat dari situ pendapatannya. Kemudian ada rujukan dari dokter juga sekitar 30%. Terus sisanya itu baru dari yang pihak ketiga, rujukan pihak ketiga dan dari korporasi. Jadi sebetulnya dapat dibilang ya kebanyakan individual dengan rujukan dokter sih yang banyak. Artinya mereka selain brand awareness-nya di publik harus kuat, dia juga harus banyak kerjasama dengan dokter juga, atau bagaimana? Betul, ya. Karena dokter, kalau kita lihat ke dokter sekarang juga kan, katakanlah lembar lab juga mereka sudah punya kan, lab yang mana yang biasanya yang lebih dibutuhkan oleh dokter kan, ada pilihannya mana gitu. Nah ini sebetulnya tadi sempat dibahas, kalau di industri memang Prodia ini market leader sebetulnya, karena dia punya cabang banyak dan mungkin juga lengkap. Tapi kalau dari segi kompetisi sendiri sebetulnya ada nggak kompetitor yang memang punya kelengkapan dan kecanggihan yang sama? Kalau cabang mungkin dia tidak sebanyak Prodia, tapi orang bisa, kalau tidak ke Prodia, saya bisa memilih tempat lain yang ada juga beberapa sih yang sama. Kualitas sih bagus juga menurut saya, misalnya Mahakam atau Biomedica itu kan bagus juga ya. Tapi memang bedanya ini kan mungkin penyebarannya mereka lebih luas kan. Kota-kota terpencil misalnya di daerah luar Jawa pun mereka kan cukup banyak ya. Jadi itu yang membuat persaingannya tuh di situ kan. Dan dari segi nama juga memang nama udah lama ya. Sudah cukup lama jauh lebih ini ada di benak masyarakat ya. Kalau dari Semarang ya masalahnya. Awalnya. Pak Surya, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.